Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Kami dari Gereja GPI Blue Plaza Rayon 8 untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara online untuk ibadah minggu hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu urapan Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami, supaya setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan untuk boleh Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Di tengah-tengah dunia saat ini mengalami guncangan, ada banyak orang Tuhan mengalami sakit penyakit. Bahkan banyak orang yang sudah mati dan akan terancam kematian oleh virus corona COVID-19 ini Tuhan. Bahkan pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana Tuhan. Bahkan krisis global yang mengancam dunia dan banyak orang mengalami kelaparan. Kami tahu persoalan guncangan akan banyak terjadi Tuhan oleh karena dampak virus corona ini. Tetapi kami percaya di pagi ini oleh firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu ini punya kuasa. Engkaulah jawaban bagi setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan mereka saat ini yang mengalami berduka, Tuhan Engkaulah penghiburan bagi mereka Tuhan. Bahkan mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang saat ini Tuhan terikat Tuhan lepaskan. Mereka yang miskin Tuhan perkaya. Mereka yang bimbang Tuhan berikan keteguhan. Bahkan lewat firman-Mu ini adalah jawaban dalam setiap hidup kami. Mereka yang mengalami kesusahan, bahkan mereka yang saat ini Tuhan yang terancam tidak ada pekerjaan, mereka mengalami Tuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka sangat kesulitan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati melalui firman dan kebenaran-Mu. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini berada. Saudara yang berada di rumah, mungkin saat ini berada di rumah sakit, mungkin saat ini berada di dalam pekerjaan, dalam perjalanan. Dengarkan firman Tuhan ini, maka engkau pasti diberkati Tuhan. Judul khotbah saya hari ini adalah berbicara tentang tenang di dalam Tuhan menghadapi badai dan goncangan dalam hidup. Dari dalam Markus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya 41. Sekali lagi Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai dengan 41. Mari kita dengarkan, saya akan membacakan buat kita semua. Dimulai dari ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyambur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, perikop ini adalah menceritakan pada kita bahwa badai itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, sepanjang hidup kita. Ini yang terjadi saudara-saudara, bahwa pada waktu itu
para murid-murid Tuhan Yesus hendak menyeberang Danau Galilea. Maka di tengah-tengah perjalanan, perahu itu diguncang oleh angin badai. Apa artinya Bapak Saudara dengan kehidupan kita sekarang ini? Saudara, saya mau katakan, tidak ada jaminan bahwa hidup akan baik-baik saja. Saudara mungkin berkata, saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sudah orang yang sungguh-sungguh menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya sudah sungguh penuh mengimani bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Masakah mesti harus terjadi guncangan dalam hidup saya? Nah, ini yang mau saya jelaskan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengar, sewaktu badai mulai datang, dikatakan bahwa perahu sudah mulai banjir dan penuh air. Mereka panik, mereka ketakutan, saudara-saudara. Mereka khawatir dan mereka bertindak sendiri. Dan anehnya, Yesus sendiri seolah-olah tidak peduli dengan keadaan mereka. Firman Tuhan tadi katakan Yesus tidur di gurita di belakang, Bapak Saudara, di satu tempat tilam. Atau dengan bahasa sederhana saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita praktis ini, seringkali saudara-saudara, ketika kita di dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan sudah tolong satu masalah, kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Kita menganggap semua oke-oke saja, dan seringkali kita melupakan Tuhan. Tetapi ketika diterpa masalah seperti murid-murid ini, kita seringkali teriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong penyakit saya, Tuhan tolong pekerjaan saya. Itu saya berarti mengatakan itu tidak salah. Tetapi seringkali kita buat Tuhan Yesus sebagai pendamping di hidup kita, di samping kita, di belakang kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Matius pasalnya yang keempat ayat 35 sampai dengan 41 ini, sedikitnya ada 3 pelajaran penting yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita senantiasa menempatkan Yesus di depan, bukan di belakang, bukan di samping, dan bukan di luar hidup kita, dan bukan sewaktu-waktu ketika kita butuh baru kita panggil namanya. Bukan ketika kita masalah baru cari Tuhan, baru kita baca Alkitab, baru kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dan puasa, kita datang ke gereja, kita jumpa pendeta, tolong Tuhan doakan saya. Saudara, coba kita lihat yang pertama di ayat 35-36 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah ikut bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Saudara, garis bawahi di situ, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi yang pertama itu adalah hidup berjalan bersama Tuhan Yesus di sepanjang hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, yang mengajak mereka menyeberang itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Berarti ide untuk mereka menyeberang naik perahu adalah bukan murid-murid, tetapi Yesus sendiri. Sama halnya dalam kehidupan kita, saudara, ada saat ini sebagaimana adanya, itu adalah Yesus sendiri yang menentukan dan menuntun dan memberikan kita kehidupan ini. Kalau menurut pikiran manusia, seharusnya kalau kita ikut Tuhan, semuanya it's okay. Baik-baik, nyaman, tentram, terkendali, dunia aman, tidak ada badai, tidak ada krisis, tidak ada problem, tidak ada penyakit yang seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan saya, saudara-saudaraku, apakah ketika itu Tuhan Yesus tidak tahu bahwa badai akan terjadi di tengah-tengah perjalanan para murid menyeberang danau itu? Saudaraku, Yesus sebagai Tuhan tentu tahu bahwa akan ada badai, tetapi Ia tidak menunda perjalanan menyeberang. Saudara, kalau perhatikan di ayat 35. Saudara, kalau mau jujur hidup kita ini, saudara-saudara, ibaratnya kita dipasang CCTV.
Yesus tahu kita kemana dan apa yang kita lakukan. Tetapi lantas kenapa Yesus tidak menyuruh? Kenapa Yesus tetap menyuruh menyeberang? Yesus tahu bahkan akan ada badai yang mengancam mereka, bahkan yang mengancam mereka sampai kepada kematian dan perahunya tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawaban saya sederhana. Yang pertama itu menguji iman mereka. Sama halnya keadaan sekarang ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa sih COVID-19 ini mesti ada? Semua aktivitas lumpuh. Saya di rumah sudah bosan, saya sudah capek, saya gak bisa bekerja, uang tidak ada, pekerjaan semua terbengkalai, pelayanan tidak bisa di gereja, kita tidak bisa ibadah di gereja. Jawaban saya sederhana, saudara-saudaraku. Ini untuk menguji iman kita. Apakah iman kita sesungguhnya sudah murni hanya tertuju kepada Tuhan, ataukah kita tertuju kepada yang lain, kepada dunia ini? Dan yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena ada tugas yang menanti di sana yang mereka harus lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-7 itu adalah menyampaikan firman Tuhan tentang ada istiadat kebenaran Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Di sana dikatakan orang Yahudi itu mengalami yang namanya keras hati. Makanya Yesus berkata di ayat yang pertama di pasal yang ke-7, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Saudara, ada enggak ya orang yang percaya kepada Tuhan seperti ini saat ini? Saudara mendengarkan firman Tuhan, tapi hatimu kemana? Saudara berdoa, saudara ibadah, saudara bekerja, saudara di rumah beserta suami, istri, dan anak-anak. Apakah sesuai bibir saudara dengan hati saudara? Apakah hati kita masih tertuju kepada Tuhan? Saudara, kalau perhatikan di pasal yang ketiga itu, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, menyembuhkan banyak orang, memanggil ke-12 murid dan saudaranya. Di pasal yang kelima, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, membangkitkan anak Yairus dan perempuan sakit pendarahan. Di pasal yang ke-6, Yesus ditolak di Nazaret dan mengutus ke-12 muridnya. Saudara, apa artinya? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa dengan mengikuti Dia kita akan bebas dari persoalan hidup. Ini yang perlu kita sadari, saudara-saudara. Yesus tahu bahwa untuk menyelesaikan pekerjaan amanah agung itu akan ada angin ribut, akan ada badai, akan ada persoalan, akan ada guncangan. Makanya keadaan kita enak gak enak, suka atau gak suka, sehat atau sakit, saudara bersuka cita atau sedang berduka cita, tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan kabar keselamatan kepada setiap orang yang hidup, kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara, Tuhan bekerja sampai hari ini. Bagaimana dengan saudara dan saya? Janji Tuhan akan menyertai kita. Di mana kita tempatkan Tuhan itu saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah di belakang, di samping, atau kita taruh Dia di depan kita? Yang kedua, di pasal yang ke-7 sampai dengan 38 dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyambur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang kita dapatkan, yang harus kita lakukan, badai bisa menerpa hidup kita di sepanjang hidup kita ini. Badai menerpa perahu mereka, bahkan air masuk ke dalam perahu dan nyaris menenggelamkan kapal mereka. Anehnya Yesus
tidur di buritan di sebuah tilam. Yang seharusnya Yesus di depan bukan di belakang. Tuhanlah yang seharusnya memimpin mereka sebagai nahkoda, sebagai pemimpin. Tuhan harusnya bisa bekerja mengendalikan hidup saudara dan hidup saya dan hidup para murid-murid ketika itu. Lalu badai datang menghempaskan kapal itu, dan mereka mencoba mengatasinya sendiri. Mereka dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, karena mereka berlatar belakang seorang nelayan yang andal, tapi akhirnya tidak bisa. Kita mencoba mengatasi persoalan kita sendiri dengan cara kita, dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, dengan pengalaman kita, dengan kepandaian kita, dengan kekayaan kita, dengan kehebatan kita. Akhirnya kita bisa, saudara-saudara. Pada saat genting seperti ini, maka kita mencari Tuhan dan berkata dan berteriak, Tuhan tolong saya. Dan anehnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang ketika menghadapi badai di tengah-tengah kehidupan ini mulai menyalahkan Tuhan. Engkau tidak peduli. Ini perkataan murid saudara-saudara kepada Tuhan Yesus di dalam perahu itu. Padahal kalau kita lihat, mereka ini murid-murid adalah seorang ahli nelayan. Mereka sudah biasa berlayar, mencari menangkap ikan di perairan yang sama. Mereka tahu kapan cuaca buruk, cuaca tidak buruk, bagaimana mengatasi cuaca buruk. Bukankah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Badai bisa datang di dalam pekerjaan dan dalam keahlian kita. Badai bisa datang, saudara-saudara, dalam rumah tangga kita. Badai bisa datang di dalam budaya kita. Badai bisa datang di dalam pelayanan kita. Badai bisa datang terhadap bangsa dan negara kita dan kota kita. Badai bisa datang, Bapak Ibu Saudara, melalui penyakit. Apalagi saat-saat sekarang ini, melalui pandemi COVID-19. Di dalam usaha, di dalam keuangan, di dalam pekerjaan kita bisa datang badai. Bahkan dalam anak-anak kita, apalagi sekarang ini, saudara-saudara, mereka lanjut sekolah, mereka mau kuliah, badai bisa datang. Bagaimana kuliahnya? Bagaimana bayar uang anak-anak sekolah? Uang tidak ada, badai bisa datang, Bapak Ibu Saudara. Dan banyak macam beragam tipe badai yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, keluarga dan pribadi. Kita bisa menyalahkan siapa saja, menyalahkan suami, menyalahkan istri. Kita bisa menyalahkan pelayan, kita bisa menyalahkan pendeta atau gembala, kita bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, bahkan menyalahkan tetangga, menyalahkan pemerintah. Yesus mengklaim, murid-murid, sekali lagi saya ulang, murid-murid mengklaim bahwa Yesus tertidur, padahal Allah yang mengatur tiap langkah hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mana bisa Yesus tertidur? Yesus mau, saudara-saudara, kenapa Tuhan izinkan itu ada badai? Supaya iman kita bertumbuh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh. Melalui belajar akan pengenalan kebenaran firman Tuhan. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Allah mendidik kita, saudara-saudara, menjadi generasi yang kuat, bukan generasi yang cengeng. Bukan generasi stroberi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kelihatannya menarik, tetapi lemah dan rapuh. Allah ingin kita bisa menghadapi persoalan hidup dengan mata dan iman kita yang tertuju kepada Dia, bukan kepada yang lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita punya tujuan ketika kita hidup dalam dunia ini.
Pertanyaan saya, sudahkah saudara menemukan tujuan hidup saudara saat ini? Yang ketiga, di dalam ayat 39 sampai dengan 41, pelajaran yang ketiga yang harus kita lakukan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pelajaran yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir adalah Tuhan menghardik badai dan diam dan tenanglah. Artinya, saudara-saudara, kalau kita menjalani kehidupan ini berdasarkan keadaan, kekuatan, dan kehebatan kita, kita pasti akan terjerumus. Tetapi Tuhan minta menjalani kehidupan kita ini, kita harus tenang dan menghadapi badai di dalam Tuhan. Di saat kita menghadapi badai, goncangan hidup, kita berseru, minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata dan menjawab, "Diam dan tenanglah." Ketika itu angin ribut itu tenang, dan mereka bisa melanjutkan persoalan, melanjutkan perjalanan. Tuhan akan menolong saudara dan saya saat ini. Tuhan akan menolong setiap persoalan yang kita hadapi, badai yang kita hadapi. Tuhan akan menolong kita untuk melanjutkan perjalanan kita di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tetapi persoalannya dan pertanyaan saya, apakah kita sudah menghadapi ketenangan di dalam Tuhan untuk menghadapi badai ini? Sekali lagi saya mau katakan, biasanya setelah keadaan kembali tenang, saudara-saudara, kita akan kembali melupakan Tuhan, kembali mengambil alih kepemimpinan, kembali membiarkan Tuhan Yesus tertidur di belakang. Kembali kita melakukan aktivitas sesuai dengan keadaan kita, kemampuan kita, keberadaan kita, berdasarkan apa yang kita punya, bersandar kepada kekuatan kita. Padahal Ibrani 13 ayat 5b berkata, "Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Apa artinya Bapak Ibu Saudara yang dimaksud di sini? Tuhan Yesus tetap ada dan selalu ada, karena Ia tahu kita akan tenggelam kalau kita tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tetap ada dan akan selalu ada, karena Ia tahu kita akan tenggelam bila Ia meninggalkan kapal kehidupan kita. Ia menantikan kapan kita supaya selalu setia di dalam Dia. Ia menantikan kita supaya kita percaya sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Yesus menantikan kita supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam kendali Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2:13 dikatakan, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya." Bahkan Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Ketika dia akan berseru kepadaku, aku akan menjawabnya, aku akan bersama dia di dalam kesusahan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara percayakan hidupnya sepenuh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengendalikan hidupnya, hidup saudara dan saya. Maka kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, haruskah kita menanti kenyataan bahwa anak-anak kita telah tersesat dan
mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, atau mereka jatuh ke dalam perselingkuhan, usaha kita ambruk, kita masuk ke dalam penyakit yang sangat menderita atau yang sangat mengkhawatirkan, ataukah kita menantikan kita harus di PHK, usaha kita ambruk, baru kita mencari Tuhan di dalam kehidupan ini, baru kita berseru kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan, jangan menunggu badai dulu baru kita menyadari ada Tuhan di dalam hidup kita. Jangan menunggu badai persoalan dalam kehidupan kita baru kita mencari Tuhan. Jangan menunggu kita masuk ke dalam rumah sakit, kita kena sakit yang sangat berbahaya baru kita mencari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ia pasti segera menolong saudara dan saya menurut waktunya. Selalu tepat, tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Yang Tuhan rindukan dari hidup kita, kita hidup di dalam Dia, ada di dalam doa, dalam persekutuan, dan melangkah petunjuk, minta petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Maka kita tidak kuat kalau kita melangkah sendiri, saudara-saudara. Kita butuh Tuhan. Ini waktunya, saudara-saudara, kita introspeksi diri, merenungkan kembali kebenaran Tuhan dalam hidup kita setiap hari, membaca, mendengarkan firman, merenungkan dan melakukannya. Itu yang Tuhan rindukan dari hidup kita untuk menggenapi panggilan hidup kita di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun dan dimanapun saudara saat ini, saya mau katakan, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun saudara, sehebat apapun posisi kita, saudara menjadi seorang pendeta, saudara menjadi seorang pelayan, saudara menjadi seorang pekerja, saudara bersandar kepada kekuatanmu, itu pasti saudara ambruk. Apa yang dialami pada murid, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan menantikan saudara, supaya dalam rancangan hidup kita ini, kita melibatkan Tuhan di sepanjang tahun ini, menjalani hari-hari yang sangat sulit ini. Di tengah-tengah penyakit yang sangat berbahaya, COVID-19 ini, Bapak Saudara, kita tidak bisa kuat berjalan sendiri. Sekalipun kita menuruti aturan pemerintah saat ini, kita berada di rumah, bukan berarti segalanya sudah berjalan oke. Ada banyak orang saat ini, saudara-saudara, mereka stres, pusing. Mereka tidak ada makanan, mereka tidak ada uang. Tidak akan mungkin pemerintah bisa menyuplai uang terus kebutuhan masyarakat dengan 263 juta penduduk Indonesia. Maka ini saatnya, saudara-saudara, panggil namanya, berserahlah kepada Tuhan. Jangan gunakan kekuatanmu sendiri dalam hidup ini, karena itu terbatas. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, karena pertolongan dan kekuatan kita hanya di dalam Dia yang memberikan keselamatan dan kekuatan buat saudara dan saya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Selamat hari Minggu. Haleluya.